Tujuan atau purpose dengan cepat menjadi salah satu kata kunci terbaru dalam dunia bisnis. Banyak perusahaan dan juga eksekutif level C memahami pentingnya memiliki tujuan untuk bisnis mereka. Di tahun 2019, CEO perusahaan-perusahaan top di Amerika Serikat menandatangani deklarasi 1 halaman yang dilobi oleh The Business Roundtable. Deklarasi tersebut diakhiri dengan kata-kata, "Setiap pemangku kepentingan kami penting. Kami berkomitmen untuk memberikan nilai atau value bagi mereka semua. Demi kesuksesan masa depan perusahaan kami, komunitas kami, dan juga negara kami." Namun masih banyak nih perusahaan yang masih mengabaikan kebutuhan akan suatu tujuan. Dan masih banyak lagi juga yang mengklaim punya tujuan, tapi terbatas di atas kertas aja. Dalam episode yang terbagi ke dalam 2 bagian ini, kami akan berbicara nih tentang mengapa perusahaan membutuhkan tujuan dan bagaimana mereka bisa menggabungkannya dalam arti yang sebenarnya. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Tasya, representasi dari Artemis Impact di Being the Impact Podcast. Artemis Impact adalah jaringan yang membantu organisasi, perusahaan, dan juga donatur untuk membuat dan menghasilkan dampak yang berkelanjutan. Kami benar-benar merasakan bahwa orang Indonesia memiliki keinginan yang sangat kuat untuk bisa berkontribusi kepada masyarakatnya. Dan kontribusi dari masyarakat untuk masyarakat ini sangatlah menginspirasi kami. Sehingga kami ingin hal ini juga diakui oleh seluruh dunia. Kami ingin yang namanya semangat gotong royong menjadi mengglobal. Nah, itulah sebabnya sebenarnya dengan pengetahuan, dengan pengalaman, dan juga teknologi kami siap membantu setiap jenis organisasi untuk bisa merekam kontribusi mereka dan juga menunjukkan dampak yang mereka ciptakan. Artemis Impact juga membantu organisasi-organisasi ini untuk menerima pendanaan berbasiskan outcome-based funding untuk proyek-proyek mereka tentunya. Dan juga menyediakan yang namanya advisory service untuk para klien perusahaan agar bisa memiliki program CSR yang jauh lebih berdampak. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe Being the Impact Podcast dan follow sosial media kami, Instagram di Artemis_Impact, LinkedIn di Artemis Impact, dan juga Twitter di Artemis_Impact. Kami secara reguler nih posting konten-konten bermanfaat, konten-konten secara gratis di sana untuk NGO. Ada soal pengukuran dampak, penciptaan nilai sosial, dan juga ada konten terkait CSR untuk perusahaan. Satu follow dari kamu akan memungkinkan kami untuk bisa terus berbagi semua konten gratis ini dengan kamu. Kami benar-benar menghargai semua support dari para pendengar setia kami selama ini. Sebelum kita bahas mengapa dan bagaimana, mungkin kita yuk bahas dulu tentang apa sih artinya tujuan, purpose gitu. Secara tradisional, bisnis mendefinisikan tujuan atau purpose sebagai alasan inti dari mengapa mereka dibentuk untuk melayani, to serve, yang akan menghasilkan keuntungan yang lebih tinggi lagi bagi mereka. Namun, dunia telah berubah drastis nih dalam 2-3 dekade terakhir. Tujuan perusahaan nggak lagi sebatas itu aja. Tujuan hari ini mengacu pada tujuan perusahaan yang lebih tinggi,
yang sebenarnya akan bisa memungkinkan perusahaan untuk melayani masyarakat seiring dengan pencapaian targetnya. Budaya perusahaan yang untuk waktu yang sangat lama bisa dibilang berjalan di atas prinsip kapitalisme pemegang saham, ya, shareholder capitalism, telah menerima banyak reaksi yang keras dalam beberapa tahun terakhir ini, banyak banget backlash. Hal ini telah menimbulkan kebutuhan untuk bisa memiliki tujuan yang lebih tinggi, yang melampaui cuma sekedar profit atau keuntungan. Kalau kamu masih belum yakin, masih banyak sebenarnya alasan mengapa memiliki tujuan atau purpose yang lebih tinggi merupakan kebutuhan yang mutlak bagi sebuah perusahaan, tentunya di dunia saat ini. Yang pertama adalah membangun kepercayaan dengan pelanggan kamu, dengan customer. Kayaknya ini salah satu alasan yang obvious banget ya, paling jelas gitu. Dalam beberapa tahun terakhir, demografi dan juga psikografik dari pelanggan, seperti kebutuhan mereka, keinginan mereka, dan juga nilai-nilai mereka, itu banyak berubah kan ya. Milenial yang semakin menjadi pengambil keputusan, decision maker, menuntut lebih banyak dari perusahaan tempat mereka berbisnis, dari tempat mereka bekerja, atau brand di mana mereka membeli dan untuk tetap loyal gitu. Mereka juga lebih curiga nih terhadap perusahaan yang menggunakan CSR kayaknya cuma sebagai alat pemasaran doang, marketing. Sehingga mereka ingin melihat perusahaan yang membuat dampak yang benar-benar nyata. Menciptakan dampak yang nyata, kemudian mengkomunikasikannya dengan customer kamu, bisa memberikan dorongan yang nyata untuk kepercayaan diri dan kepercayaan mereka sebenarnya terhadap kamu, terhadap brand kamu. Yang kedua adalah melibatkan karyawan. Sama seperti demografi pelanggan yang berubah, begitu pula dengan demografi karyawan kan ya yang berubah. Kalau misalnya perusahaan tempat mereka bekerja memiliki purpose yang kuat, karyawan itu bisa mendapatkan kesempatan untuk berkontribusi pada sesuatu yang positif dan bisa turut membuat perbedaan. Hal ini memberikan karyawan tujuan yang lebih tinggi. Dan ini telah terbukti bisa meningkatkan keterlibatan mereka, komitmen mereka, dan kebanggaan mereka, pride mereka terhadap perusahaan. Banyak studi juga menunjukkan bahwa perusahaan yang didorong oleh tujuan, oleh purpose, juga menciptakan lingkungan di mana karyawan bisa jadi lebih berinovasi. Yang ketiga, perhatian yang lebih tinggi terhadap yang namanya SDG. Masalah sosial, budaya, dan lingkungan itu kan selalu ada ya. Tapi sekarang jadi bisa dibilang lebih memburuk. Seluruh dunia saat ini sedang melihat yang namanya SDGs. Dan hal ini dalam banyak aspek sudah menjadi simbol harapan gitu bagi banyak orang. Nah, si SDG atau tujuan pembangunan berkelanjutan yang dibuat oleh PBB ini telah berhasil meningkatkan awareness, kesadaran tentang banyak masalah yang ada di dunia, menciptakan urgensi untuk menghadapinya, dan meningkatkan sebenarnya pengawasan terhadap praktik yang dilakukan oleh para perusahaan. Kemudian yang berikutnya adalah kekuatan dari media sosial. Ada kayaknya 3,6 miliar kan ya pengguna media sosial di dunia yang mereka tuh punya akses hampir secara real time ke segala sesuatu yang terjadi di seluruh pelosok dunia. Dalam 2 tahun terakhir, dunia juga telah menyaksikan beberapa kampanye terbesar yang terjadi. Kayak contohnya Black Lives Matter ya, kemudian kebakaran di Amazon, dan banyak banget lainnya. Di bulan Juni kemarin 2020, setelah menghadapi reaksi yang keras backlash terhadap rasisme di media sosial, L'Oreal memperkerjakan kembali model yang pernah mereka pecat karena berbicara menentang rasisme sebagai bagian dari diversity board mereka.
Hal ini sebenarnya menunjukkan kekuatan media sosial dan juga kesadaran di pihak perusahaan untuk menerima bahwa mereka melakukan kesalahan dan menebus kesalahannya. Saat ini Facebook sendiri pun sedang menghadapi banyak banget boykot loh dari banyak brand, dari banyak selebriti. Karena kurangnya tanggung jawab sosial dan juga penyalahgunaan kekuasaan. Contoh-contoh ini menunjukkan sebenarnya bahwa media sosial itu telah membawa tingkat transparansi di dunia dan memberikan kekuatan kepada orang-orang yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sebuah kekuatan yang orang tidak takut untuk menggunakannya. Nah, yang terakhir adalah keberlanjutan jangka panjang atau long-term sustainability. Lebih dari segalanya, kenyataannya adalah bahwa dunia sekarang ini ada di persimpangan jalan yang luar biasa penting. Kita sebagai planet, kalau memang ingin bertahan dan berkembang dengan cara yang adil, kita perlu banget melihat tujuan jangka panjang. Dan bukan hanya pada keuntungan jangka pendek saja. Perusahaan yang mampu menerima hal ini, kemudian menyesuaikan nilai-nilai mereka, akan jauh lebih mungkin untuk bertahan dan berjalan dalam jangka panjang daripada yang lainnya tentunya. Penelitian oleh Harvard Business Review menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki tujuan atau purpose bekerja lebih baik di market di pasar setidaknya 5-7%. Mereka tumbuh lebih cepat dan memiliki profitabilitas yang lebih tinggi juga. Hal ini membawa kita ke akhir bagian pertama dari episode ini. Memiliki tujuan yang lebih jelas adalah kebutuhan yang sangat dirasakan oleh para pemangku kepentingan utama, stakeholders utama saat ini. Dan dapat membantu kamu sebenarnya memenuhi keinginan pelanggan, keinginan karyawan, dan tentunya memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan untuk perusahaan kamu. Namun memiliki tujuan hanya sebagai kayak slogan aja gitu ya di website atau untuk posting foto aja gitu di media sosial itu tuh udah gak cukup lagi. Hal ini harus menjadi bagian yang integral dalam sistem saraf perusahaan. Namun itu adalah topik diskusi untuk podcast berikutnya nih yang di bagian kedua. Di mana kita akan berbicara tentang bagaimana ya cara melakukannya. Jadi yang penting adalah stay tune terus di Being the Impact Podcast. Selain itu, kalau misalnya kamu punya pertanyaan atau punya feedback yang lebih, atau mungkin ada yang masih bingung gitu ya, jangan ragu untuk menghubungi kami di email contact@artemis.im. Kami senang banget nih bisa mendapatkan tanggapan, mungkin juga pertanyaan, untuk bisa diskusi dengan para pendengar kami. Jangan lupa juga tentunya untuk subscribe dong ke Being the Impact Podcast dan follow sosial media kami, Instagram di Artemis_Impact, LinkedIn di Artemis Impact, Twitter juga di Artemis_Impact. Kami secara reguler, secara teratur, memposting konten bermanfaat gratis di sana. Kayak tadi aku bilang kalau NGO mungkin ada kayak soal penciptaan nilai sosial, pengukuran dampak. Ada juga konten CSR untuk para perusahaan. Dan lagi-lagi, satu follow dari kamu akan memungkinkan kami untuk terus berbagi semua konten gratis ini dengan kamu semua. Dan kami sangat menghargai semua dukungan dari para pendengar kami selama ini. Jadi sampai jumpa di podcast berikutnya. Seperti biasa kita tutup dengan until then, don't forget to be the impact.